Jangan jadi B3, jangan jadi nyamuk kali ini pusing. Itu aman.
Jadi mungkin ada orang tua yang sering menuntut, kamu harus masuk sini, kamu harus kayak gini, kamu
Iya, aku alumni MCA. Itu pun aku rasain selama aku sekolah di sini gitu. Apalagi aku SMP-nya SMPM juga kan. Ada SMPM-nya di sini? Oke. Aku SMPM-nya di sini dan aku langsung SMA di sini. Dan itu pasti perbedaannya mungkin emang kultur DMM-nya tuh kayak gitu ya. Jadi banyak tugas juga. Jadi pasti dari mapel ini, mapel itu pasti banyak tugas-tugasnya juga kan. Terus ada juga adanya perbandingan sosial antar siswa. Jadi kita membandingkan diri kita ke orang lain atau bahkan orang lain membandingkan diri kita ke orang lain lagi. Ada yang pernah ngerasain kayak, ih kok lu gak pinter banget sih, atau kok lu bisa gini sih, kok lu gak bisa gini. Ada yang pernah ngerasain perbandingan circle antar kelompok. Gak ada ya? Oke, bagus ya. Berarti dengan itu berarti juga mungkin ada beberapa yang deep down-nya ngerasain hal seperti itu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, dari sumber kecemasan akademik itu ada pengalaman akan kegagalan dalam mengerjakan tugas akademik serta hasil ujian yang jauh dari ekspektasi. Kadang-kadang siapa yang suka sistem kebut semalam? Oke. Sistem kebut semalam tapi ekspektasi kita apa? Soalnya bagus, berharap semua soal yang kita kerjain, semua soal yang kita pelajari tadi malam keluar semua, dan ternyata kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi kita. Jadi mungkin itu jadi pengaruhnya karena dalam sebuah sumber kecemasan akademik. Oke, aspek apa aja sih dari kecemasan akademik ini? Jadi ada 4 aspek di sini. Yang pertama mood. Yang mood ini ada juga 4 hal yang mempengaruhinya, yaitu khawatir, ketegangan, panik, dan juga ketakutan. Ini ada teman-teman yang pernah merasakan kayak kalau misalnya sebelum ujian, apalagi kita mau ujian kan habis ini, kita udah ujian ya? Oh iya, mungkin khawatir atau ketegangan. Terus selanjutnya ada juga masalah kognitif, aspek kecemasan akademik kognitif, yaitu sulit konsentrasi, bingung dalam mengambil keputusan dan mudah lupa. Siapa yang sering mudah lupa di sini? Marco. Tapi kalau nggak langsung ujuk-ujuk ternyata, aduh, gue kecemasan akademik nih, gitu ya. Mungkin itu aja, aku juga sering lupa. Terus selanjutnya ada somatik. Somatik itu apa sih? Somatik itu adalah reaksi fisik atau biologis. Jadi gejala langsung seperti sesak nafas, breathing cepat, tegang, atau sakit perut biasanya. Iya. Gejala berkelanjutan itu ada tekanan darah, serta seringnya mual. Aku punya pengalaman. Dulu kakak aku juga begini. Jadi kakak aku tuh rajin banget, dia juga alumni MBA. Dia alumni MBA dan dia mengalami hal tersebut tanpa dia sadari. Jadi setiap dia sekolah pasti dia selalu ke toilet atau mungkin dia mual karena dia khawatir, dan padahal hasilnya mungkin sesuai ekspektasi dia gitu. Tapi karena dia ternyata ambisi dia merupakan tekanan buat dia, jadi dia memiliki kecemasan akademik kayak gitu. Terus selanjutnya ada motorik, seperti gangguan gerak tubuh seperti gemetar, suara terbata-bata, dan sikap terburu-buru. Mungkin ada yang melihat apakah aku sudah kecemasan akademik kan? Coba tahu ya. Oke, mungkin kurang melihat tapi sedikit kecemasan akademik itu terjadi karena berbicara di depan mereka sangat selanjutnya ternyata ada caranya untuk kita mengatasi kecemasan akademik. Gak boleh gak muncul. Maaf ya. Jadi yang pertama adalah mengatasinya dengan mulai teknik relaksasi sederhana seperti latihan pernapasan dengan menggunakan pikiran dan mengurangi ketegangan fisik. Ayo kita coba kita semua yang tenang. Terus kita tarik nafas. Tarik
kita ya betul. Jadi kita melakukan bottom up ke diri kita sendiri, mengatasi kecemasan dengan tujuan atau kita bisa bilang it's okay, it's fine, kayak gitu. Itu dengan tujuan agar it's better just fine, kayak gitu. Dengan tujuan untuk mengafirmasi tentang kecemasan akan kondisi. Selanjutnya, dengan menuliskan pikiran-pikiran negatif dan mencari bukti yang bertentangan dengan pikiran tersebut dan membantu melihat situasi dengan lebih objektif dan menurunkan tingkat kecemasan. Misalnya, overthinking lah. Coba sering overthinking. Itu nilainya sesuai apa enggak, dia suka apa enggak sama gue, kayak gitu ya. Ini mungkin bisa dituliskan dengan cara kita nulis aja. Kita nulis aku gini, aku gini. Dengan tujuan, kalau misalnya kita menulis, kita tuh mengeluarkan isi pikiran kita supaya kita bisa mengambil dan juga mengeluarkan semua yang kita rasakan. Jadi kerealisasikanlah perasaannya itu. Dan yang terakhir, siapa yang di sini udah punya? Semua punya teman dong. Pasti kan? Pasti dong semua yang punya teman. Oke. Dukungan sosial juga sangat penting. Berbicara dengan teman, keluarga, bahkan konselor tentang perasaan cemas dan yang dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif baru. Oh iya. Iya. Mungkin aku tahu di sekelas ini mungkin ada aja yang temennya itu kayak nggak saling kenal atau mungkin nggak saling ngobrol satu sama lain. Itu karena baru juga mungkin perlu adaptasi ya kan. Terus habis itu kenapa dukungan sosial ini penting? Karena dengan adanya dukungan sosial, kalian tahu manusia adalah makhluk sosial. Dengan cara itu manusia tuh perlu kalau misalnya kita tuh saling cerita, saling curhat. Jadi hal itu juga bermanfaat untuk mengatasi kecemasan akan itu tujuan selanjutnya. Jadi mungkin dari penjelasan aku ada yang ingin ditanyakan? Paham semua. Oke, mungkin kita akan menonton sebuah video dan tujuannya untuk menambah pengetahuan kalian tentang kecemasan akan kondisi. Tentu pernah dong ya. Oke, kita bahas tentang kecemasan bareng-bareng yuk. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan merupakan respon fisiologis yang kerap muncul pada saat individu berada dalam situasi tidak menyenangkan atau berada di bawah tekanan. Tahukah kalian
sosial yang diimplementasikan sebagai individu tersebut. Inilah yang disebut dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini dapat dialami oleh siapapun, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia, tentu dengan pengalaman masalah yang berbeda-beda. Sumber dari masalah ini salah satunya berhubungan dengan kebutuhan atau yang disebut dengan kecemasan akademik. Dan kebetulan sekarang kita memasuki pembahasan kedua. Coba kita kenali reaksi apa saja yang dialami oleh individu dengan kecemasan akademik. Reaksi kecemasan akademik ini muncul pada saat pola pikir individu terganggu akibat tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik. Adapun reaksi yang pertama yaitu reaksi emosional, seperti merasakan sedih, ketegangan, rendah diri sendiri, atau orang lain yang berhubungan dengan tidak mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Reaksi yang kedua yaitu reaksi kognitif, seperti menurunkan fokus dan konsentrasi berpikir dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu reaksi fisiologis, seperti jantung berdebar, nafas bergerak lebih cepat, dan mengabaikan tugas-tugas. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan ketiga ya. Bagaimana cara mengatasi kecemasan akademik? Yang pertama, menarik nafas yang dalam. Tarik nafas panjang selama 5 detik, kemudian tahan selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan dalam 5 detik. Lakukanlah beberapa kali sampai pikiran terpecah. Yang kedua, pusatkan pikiran pada aktivitas yang dijaga. Jika masih cemas, fokus kamu tentu akan terganggu. Jika ini terjadi, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang akan kamu lakukan. Misalnya, jika ada jadwal membersihkan rumah atau mencuci baju, lakukanlah. Yang ketiga, bercerita pada orang yang dipercaya. Ceritakan apa yang sedang kamu rasakan pada orang yang kamu percaya dan dapat memahami kondisimu, sehingga kamu mendapatkan dukungan, penguatan, dan bisa meringankan kecemasan. Sebagai alternatif, cobalah mencari support group yang beranggotakan orang-orang dengan keluhan yang sama, sehingga bisa saling berbagi pengalaman dan tips tentang bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan. Yang keempat, lakukan relaksasi. Sediakan waktu untuk berjalan santai, melakukan meditasi, mendapatkan pikiran, ngobrol dan pilihan. Bila perlu, matikan handphone kamu selama beberapa saat agar kamu tidak terganggu. Dan yang terakhir, kamu bisa membuat daftar perencanaan. Tentukan daftar target harian atau bulanan, serta cara-cara untuk mencapai target-target tersebut. Dan berusahalah mencapai target tersebut. Dengan ini, kamu akan fokus pada tujuan daripada kecemasan hal-hal yang belum terjadi. Dari beberapa cara yang sudah dijelaskan, merupakan cara sederhana dan terbiasa secara mandiri untuk membantu mengurangi gejala gangguan kecemasan. Selain itu, kecemasan yang berlebihan kadang-kadang juga diperlukan untuk obat atau psikoterapi, namun harus sesuai anjuran dan pengawasan profesional ya. Akhirnya, kita sudah berada di akhir pembahasan. Semoga ilmu yang kami jelaskan dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time. Have a nice day. Oh ya, nah selanjutnya setelah kita mempelajari dan kita mendengarkan materi dan juga video, mungkin ada latihan soal dari buat kalian. Ini latihan awal, jadi makanya aku bilang untuk catat karena soal ini juga bermanfaat buat latihan kita. Jadi ini ada 3 soal. Aku akan bagi secara kelompok, jadi biar gampang aja. Nanti kelompok 1 dari kamu, dari row sini sampai kamu, oke? Dari kamu sampai kamu, row kamu itu nomor 2 dan sisanya dari kamu sampai nanti nomor 3. Ada yang belum ngerti? Nanti setelah kita menjawab, aku kasih waktu kalian 5 menit karena kalian tadi udah mencatat materinya juga, dan kalian akan mempresentasikan perwakilan dari 1. Jadi setiap kelompok mau memberikan satu perwakilan untuk mempresentasikan jawabannya. Gitu. Ada yang masih ingin ditanyakan? Jadinya di mana aja, yang penting presentasikan 1 orang.
Waktunya 5 menit ya. Terima kasih ya. Jadi itu ini. Kelvin, suruh maju Kelvin. Kelvin suruh maju.
selesai. Jadi siapa yang mau maju dari kelompok 1? Boleh baca soalnya terus boleh jawaban. Soalnya itu jelaskan apa itu kita masalah ini jawaban yang barat. Kecemasan akademik itu adalah kondisi di mana individu merasa khawatir dan timbul karena adanya tekanan, contohnya ekspektasi orang tua, pengalaman kegagalan, dan ekspektasi diri yang tidak sesuai dengan hasil. Ayo yel-yel Bu. Yel-yel Kak. Dia mau yel-yel Kak. Ayo cepet. Ayo cepet. Oh ya boleh yel-yel. Kesulitan tugas, ada yang perbandingan sosial, pengawalan akan kegagalan dalam akademik. Contohnya adalah tuntutan dari orang tua seperti harus mendapatkan nilai bagus. Kesulitan terlalu banyak sehingga dirasa semuanya dikerjakan, tidak ditemukan atau tidak ditemukan, tidak dilakukan prosesnya. Kalau jadi hasil ekspektasi sehingga pikiran itu menjadi besar. Oke, betul ya. Kelompok 3. Nama di semua cowok-cowoknya semua ya. Baby bus. Jadi siapa saja mengenai permasalahan akademis yang kalian rasakan, apa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk melakukan permasalahan akademis? Ya, itu menjawab ya, identifikasi dulu. Jadi beda yang kamu rasakan yang pertama ada mood, itu bisa khawatir, tegang, panik, dan ketakutan. Lalu ada somatik, gejalanya yaitu sesak nafas, sering mual, jadi kencang, pusing. Lalu kognitif, sulit konsentrasi atau mudah lupa. Lalu motorik, gangguan motorik seperti gerak badan, seperti gemetar, dan sikap terburu-buru. Selanjutnya, langkah-langkah apa aja yang bisa mengelola permasalahan akademis? Yang pertama, latihan pernafasan, butterfly up, menulis pikiran-pikiran negatif, dukungan sosial dari teman atau orang terdekat, dan relaksasi. Oke, terima kasih. Oke, karena kita udah latihan soal, besok kalau latihan soal lanjutnya Dibahas. nanti kita mau ujian. Kita langsung ujian. Mungkin teman-teman boleh ambil HP-nya, tapi berurutan dari belakang dulu, 2 baris belakang dulu. Itu kok punya goreng? Itu siapa? Itu yang piring. Yang itu. Oh, itu siapa? Yang awal. Foto yang 4. 2 baris belakang lagi.
Yang lain boleh? Ya, sampai friends. Oh iya. Jadi nanti mau. Ada buat masuk sekolah. Bagi-bagi gitu. Tapi yang belum pakai HP itu apa ya? Oh, yang keluar. Kalau udah buka HP-nya, boleh di-scan barcode ini. Ada yang kesulitan kan? Buat barcode. Terima kasih. Siapa yang belum masuk? Udah pada masuk. Informasi. Sudah masuk semua? Kalau sudah boleh langsung kerjakan ya. Aku akan bagi kertas. Tujuannya untuk menuliskan pesan-pesan buat kita dan juga nanti kasih pembelajaran apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi. Tapi setelah mengerjakan ya. Nanti boleh tulis namanya dan juga kelas. Oh ini, oh boleh deh. Oke. Sama baik ya. Kayak gini.
Aku sedang tidur bersama-sama. Kalau misalnya udah, nanti sambil tulis insight dan juga pesan-pesannya ya, nanti kumpulin ke depan. Atau aku mau yang tulis? Oh ya. Sewaktu tinggal 4 menit lagi. Gimana? Berapa hasilnya? 90. Enggak. Lu apa? Pelajaran apa yang kalian dapat? Kayak cuma berapa kata aja. Iya. Udah selesai. Siapa yang belum selesai tulis? Oh, panjang ya. Surat cinta kah? Masa Owen kan? Siapa yang formatnya itu yang belum selesai? Ada record nggak? Nggak ada lah. Soalnya ada berapa kira-kira? 23. Berarti ada satu orang yang khusus buat tes formatif. 34. Tadi yang keluar 3. 4. Berarti 31 orang belum selesai, belum ngirim kan? Soalnya ada baru 29. Absen.
Berarti udah selesai tes formatifnya, cuma ada satu orang yang belum kirim atau submit. Siapa? Iya, ada kendala bilang aja. Nanti kita lihat kertasnya ada berapa ya. Tinggal kasih hasil. Oh iya. Mungkin mulai open ke depan aja. Oh iya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Dioper aja depan. Jadi yang baru isi 29 orang. Jadi satu orangnya belum diperiksa atau ada masalah. Bisa dilihat kalau rata-ratanya itu ada di 83. Jadi bisa dinyatakan bahwa hasil pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan oke. Buat insight ada juga ya. Oke, karena kita sudah berada dan kita sudah selesai dan udah jam istirahat juga, aku akan bagikan snack buat kalian. Jadi nanti kalian bagi aja ya. Diharapkan semua orang dapat. Jadi aku akan menutup psikoedukasi pada hari ini. Aku mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan sukses selalu ujiannya nanti. Semangat. Kalau misalnya merasakan gejala-gejala, mungkin bisa melakukan hal yang tadi aku kasih tahu dan kita tipskan bersama-sama. Oke? Oh iya. Kalau misalnya memang kalian berkenan atau mungkin ke depannya ingin masuk kuliah dan juga merasa ada hal-hal yang bergejolak di hati, kamu bisa juga menghubungi PLP. PLP itu adalah pusat layanan psikologi dari kampus kami. Universitas Sri Wacana. Terima kasih. Oh my god, siapa mau IG kau bener? Ya.